Nabi Adam selalu membaca doa itu. Dan akhirnya dengan cerita yang sangat panjang, Allah pun menerima tobatnya Nabi Adam. Karena Nabi Adam melakukan kesalahan tadi disebabkan dorongan keinginan di dalam diri yang begitu kuat, bukan karena kesombongan. Nabi Adam bertobat, menyesal dan bertobat. Akhirnya nanti setelah kiamat, Nabi Adam, istrinya, dan seluruh anak cucu keturunannya yang beriman akan masuk ke dalam surga. Allah kembalikan ke dalam surga. Nah, itu tuh. Karena melakukan kesalahan tadi bukan dorongan hawa nafsu. Sebaliknya kata ulama, iblis laknatullah melakukan kesalahan. Disuruh oleh Allah untuk sujud tapi iblis tidak mau sujud. Bukan karena dorongan keinginan dalam diri yang kita kenal namanya hawa nafsu, bukan. Tetapi karena kesombongan yang kita sebutkan tadi di awal tentang kisah iblis tadi. Iblis melakukan kesalahan karena sombong. Dia melakukan maksiat karena sombong. Dan karena kesombongan itu Allah keluarkan dari surga. Dan tidak pernah bakalan iblis itu kembali ke dalam surga. Nah, oleh karena itulah kata ulama tadi, orang melakukan kesalahan itu, melakukan maksiat disebabkan karena dua hal. Satu, karena dorongan hawa nafsu. Dua, melakukan kesalahan itu karena kesombongan. Siapa yang melakukan maksiat kesalahan karena dorongan hawa nafsu, khilaf, biasanya setelah itu ada rasa penyesalan dan biasanya pasti ingin segera bertobat. Dia tidak candu dengan maksiat itu. Tetapi apabila ada orang melakukan kemaksiatan karena kesombongan, yang kedua nih, sombong, maka biasanya orang itu candu dengan maksiat, tidak ada perasa penyesalan, tidak ada ingin bertobat. Dan orang yang seperti ini, maka dia seperti halnya seorang iblis yang dia tidak pernah akan bakalan masuk ke dalam surga. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata ulama, karena kita ini manusia nih mempunyai akal, mempunyai hawa nafsu, yang mana akal dan hawa nafsu ini selalu bertolak belakang. Dan mereka berdua ini ingin menguasai hati kita, ingin menguasai kita punya pikiran. Ini akal nih dengan hawa nafsu. Maka terkadang kita sebagai manusia, ada kalanya kita punya akal lebih tinggi daripada hawa nafsu kita. Saat itulah manusia derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Karena malaikat punya akal tapi tidak punya nafsu. Tapi kalau seandainya hawa nafsu kita yang menang, bisa mengalahkan akal kita kalah, maka hawa nafsu ini akan merebut hati tadi. Kalau hati sudah kotor, maka pikiran juga akan jadi kotor. Pada saat itulah orang berpotensi untuk melakukan maksiat. Dan orang yang melakukan maksiat itu derajatnya lebih hina daripada binatang. Karena binatang hanya diberikan nafsu, tapi tidak diberikan akal. Binatang punya otak, tapi nggak punya akal. Dia punya hawa nafsu, dia punya insting kebinatangan. Sehingga wajar saja binatang tadi
melakukan bentuk kemaksiatan. Nah, kalau manusia hawa nafsunya bisa menang, mengalahkan akal dan hatinya, maka manusia itu lebih rendah daripada binatang. Nah, karena manusia ini punya akal dan juga punya hawa nafsu, maka manusia itu bisa ada potensi melakukan kesombongan itu. Bisa berpotensi untuk melakukan kesombongan. Nah, kata ulama nih ya, seseorang itu bisa berpotensi melakukan kesombongan karena ada sebab 4 hal ini. Sebab 4 hal ini orang itu bisa jadi sombong. Apa itu yang 4? Yang pertama, ziyadatul mal, bertambahnya kekayaan. Orang itu bisa sombong salah satunya karena kaya. Banyak duit, banyak harta, itu sangat potensi sekali ada sombong di situ. Beda gayanya, cara hidupnya orang yang miskin dengan orang yang kaya. Beda. Cara jalannya, cara bicaranya, cara gerak-geriknya itu beda. Kalau orang miskin biasanya tahu diri. Karena dia miskin, ada rasa minder. Tapi kalau orang kaya bisa nggak tahu diri dan tidak ada rasa minder. Nah, oleh karena itu kata ulama, penyebab seseorang itu sombong yang pertama adalah ziyadatul mal. Orang itu bertambah kekayaannya. Bertambah kekayaannya. Itu sangat potensi sekali orang tadi jadi sombong. Yang kedua, orang itu bisa berpotensi jadi sombong adalah ziyadatul mansab. Bertambahnya pangkat jabatan. Itu sangat potensi sekali. Apalagi dua-duanya dia dapat. Dia dapat harta, dia dapat jabatan. Oh, sangat besar potensi itu orang jadi sombong. Ini jabatan ini luar biasa ya. Semakin tinggi jabatan seseorang, kalau tidak didasari iman, itu bisa berpotensi sekali jadi sombong. Ya enggak? Sangat berpotensi jadi orang sombong. Kemudian yang ketiga, kata ulama, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Nah, jadi orang alim itu bisa jadi sombong. Alim ini bisa alim dalam ilmu dunia, bisa alim dalam ilmu agama. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang kepingin merebut dunia, maka rebutlah dunia itu dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang kepingin merebut negeri akhirat, yaitu surga, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah juga pakai ilmu. Wa man aradahuma, dan siapa yang kepingin merebut dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilm, maka juga menguasai ilmu. Tapi ingat kata ulama, ilmu ini bisa menyebabkan orang itu jadi sombong. Lihatlah iblis. Iblis itu alim. Iblis itu alim. Kalau kita mau bandingkan kealiman seluruh manusia, ya manusia nih, selain para nabi dan rasul, manusia, maka lebih alim iblis. Lebih alim iblis daripada kita. Tapi karena ketinggian ilmu iblis itu, itulah salah satu yang menyebabkan dia sombong. Dulu iblis adalah orang yang soleh sebelum datang Nabi Adam.
Bahkan dikatakan saking solehnya iblis ini, dia dijadikan pemimpin, dijadikan oleh Allah derajatnya tinggi, lebih tinggi daripada malaikat awalnya. Tapi karena kealimannya, maka iblis ini pun timbul rasa sombong tadi. Nah, jadi yang ketiga, orang bisa jadi sombong itu karena ilmu. Sehingga kata Sayyidina Umar ya, dikatakan Sayyidina Umar berkata, orang yang belajar ilmu itu akan melewati 3 tahapan di dalam hatinya. 3 tahapan dalam hatinya. 1, sifat sombong. Jadi kalau ada orang baru belajar itu dia sombong. Baru belajar 2 minggu, sebulan, 2 bulan daurah atau bahasa kita pesantren kilat. Keluar dari daurah, keluar dari pesantren kilat, sudah berani nyalah-nyalakan orang lain. Itu salah, itu bid'ah, itu syirik. Itu salah, itu enggak benar itu katanya. Ini baru belajar nih. Orang yang baru belajar seperti itu tuh modelnya. Ada enggak? Oh, banyak. Banyak. Nah, kata Sayyidina Umar, itu potensi pertama orang belajar itu. Tapi jangan berhenti di situ. Kalau ada orang belajar berhentinya di situ, dia dapat ilmu jadi sombong. Dan terus terang, semua orang belajar itu pasti punya tahapan di situ. Pasti punya tahapan di situ, merasa pintar dan sebagainya. Jangan berhenti di situ, terus belajar. Kata Sayyidina Umar, kalau dia terus belajar, maka timbul di dalam dirinya, di dalam hatinya tawadhu, sifat rendah diri. Seperti halnya padi. Padi itu semakin berisi, semakin nunduk. Tapi kalau nggak ada isinya, itu dia tegak, menunjukkan dia kosong. Nah, belajarlah seperti ilmu padi. Terus belajar, semakin punya ilmu, semakin tunduk. Orang kalau masih belajar satu kitab, itu biasanya ada sifat sombong. Lalu berani menyalah-nyalakan orang lain. Tapi kalau sudah membaca 2, 3, 4, 5, semakin banyak dia punya kitab, semakin banyak dia belajar kitab, membaca kitab dan memahaminya, di situ baru dia sadar, oh ternyata ada pendapat lain. Dia akan mengatakan, Pak, ini ada 2 pendapat, ada 3 pendapat. Bapak mengerjakan pendapat pertama, boleh. Saya mengerjakan pendapat kedua, boleh. Kita tidak boleh saling marah-marahan, berbantah-bantahan gara-gara ini. Disitulah yang disebut ada sifat toleransi. Silakan. Bapak ngerjakan ini, saya ngerjakan ini. Kita sama-sama punya dalil. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Syafi'i punya guru, punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i juga berguru kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah. 4 mazhab ini yang besar sekarang di dunia. Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Tetapi lihat, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad muridnya berbeda pendapat. Tetapi mereka berdua saling menghormati. Imam Syafi'i mengatakan, tidaklah aku mempunyai seorang murid yang lebih alim daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Jikalau Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari negara Irak, maka hancurlah Irak ini. Itu pujian Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal juga memuji kepada gurunya. Aku mempunyai guru yang luar biasa alimnya, mempunyai luar biasa ilmunya.
Bahkan dikatakan Imam Syafi'i itu kalau membaca kitab, baca kitab nih, lembar 1, lembar kedua, kalau Imam Syafi'i membaca lembar pertama, lembar nomor 1, itu lembar kedua harus ditutup. Nih kitab membaca sebelah sini, yang di sini harus ditutup. Kenapa? Karena ketika Imam Syafi'i membaca kitab ini, ketika nengok ke sebelah lembar kedua, yang lembar kedua langsung terekam di otaknya. Apa orang istilah zaman sekarang, screenshot kah? Langsung screenshot tok, nempel. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Beda pendapatnya antara guru dengan murid. Tapi Imam Malik tidak pernah mengatakan, "Hei, muridku Syafi'i, kau berbeda denganku, kau murid durhaka." Tidak pernah. Malahan Imam Malik memuji Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, memuji Imam Syafi'i kepada gurunya. Begitu alimnya Imam Malik dalam ilmu hadis dan ilmu adab. Kata Imam Syafi'i dalam perkataan yang salah satu perkataan beliau memuji kepada Imam Malik, "Kalau seandainya aku diberikan kesempatan mempunyai waktu yang banyak, maka aku habiskan belajar kepada Imam Malik masalah adab." Saking begitu tingginya akhlaknya Imam Malik. Berbeda pendapat antara murid dengan guru, tapi mereka tidak saling benci-membenci, tetapi saling menghormati. Lah ini sekarang tidak. Apa gontot-gontotan kali semuanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan lagi kelain mulut, kelain fisik. Sampai melapor ke polisi, sampai tangkap menangkap semuanya. Nauzubillah min dzalik.